Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaila dan teman saya Mila Oktaviani akan membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara MPD. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Nurlaila dari kelas 6A dengan NPM 2010 6310525. Lalu teman saya Mila Oktaviani dengan NPM 2010 6310577. Pada definisi 2.2 yaitu pengertian mengenai kardinalitas. Kardinalitas merupakan sebuah himpunan yang dikatakan berhingga atau finite set jika terdapat n elemen berbeda atau distinct, yang dalam hal ini n adalah bilangan bulat yang tak negatif. Misalkan A merupakan himpunan yang berhingga, maka jumlah elemen di kolom A disebut sebagai kardinal dari himpunan A. Notasinya bisa dituliskan dengan N dalam kurung A atau nilai mutlak A. Contohnya yaitu ada bagian contoh 1 B sama dengan B merupakan himpunan bilangan prima lebih kecil dari 20. Maka anggota B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 17, dan 19. Maka kardinalitas B adalah 8. Kenapa 8? Karena jumlah anggota himpunan B itu adalah 8. Selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, pada yang pertama yaitu Lemma 2.1, misalkan A dan B adalah himpunan yang berhingga dan saling lepas atau disjoint, maka kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas ditambah kardinalitas B. Ini bisa dilihat pada gambar yaitu di mana himpunan A memiliki jumlah anggota himpunannya sendiri dan B memiliki jumlah anggota himpunannya B sendiri, maka tidak ada saling beririsan di antara himpunan A dan himpunan B, maka A, B ini saling lepas. Lalu ada teorema 2.3. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B berhingga dan kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A diiris dengan kardinal irisan B. Nah, bisa dilihat dari gambarnya yaitu A dan B ini tidak saling lepas karena ada anggota yang sama di anggota A dan anggota B. Nah, next, dari teorema 2.3, dengan cara yang sama, kita akan dapat menghitung jumlah elemen hasil dari operasi beda stangkup. Beda stangkup dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau himpunan B tetapi tidak pada keduanya atau tidak pada irisan dari himpunan A dan B. Nah, pada gambar diagram Venn yang disajikan, teman-teman bisa lihat bahwa terdapat arsiran berwarna biru pada himpunan A dan himpunan B dan tidak ada arsiran pada irisan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, inilah yang kita sebut sebagai operasi beda stangkup atau himpunan beda stangkup. Nah, kemudian cara menghitung kardinalitas himpunan A beda stangkup dengan himpunan B adalah kita lihat lagi tadi teorema 2.3, yaitu kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris kardinalitas B. Nah, pada beda stangkup tadi dari pengertiannya adalah kardinalitas himpunan A kita gabung dengan himpunan B, kemudian kita kurangi dengan irisan himpunan A dan himpunan B-nya. Jadi dikurang kardinalitas himpunan A iris himpunan B. Nah, maka dari kardinalitas himpunan A
gabung himpunan B itu bisa kita pakai pada teorema 2.3. Nah, kemudian kita tambahkan kurangi kardinalitas himpunan A iris himpunan B. Sehingga kita bisa dapatkan untuk kardinalitas himpunan A bilas tangkup dengan himpunan B itu sama dengan kardinalitas himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B dikurang 2 dari kardinalitas himpunan A iris himpunan B. Kemudian teorema 2.4. Nah, misalkan kita punya 3 himpunan. Ada himpunan A, B, dan C. Nah, maka bagaimana kita mencari kardinalitas dari himpunan A, gabung himpunan B, dan gabung himpunan C? Nilai dari kardinalitas himpunan A, gabung himpunan B, gabung himpunan C itu sama dengan kardinalitas dari himpunan A ditambah kardinalitas himpunan B ditambah kardinalitas himpunan C dikurang kardinalitas himpunan A iris himpunan B dikurang kardinalitas himpunan A iris himpunan C dikurang kardinalitas himpunan B iris himpunan C ditambah kardinalitas himpunan A iris himpunan B iris himpunan C. Nah, kemudian untuk R buah himpunan, misalkan A1, A2 sampai dengan seterusnya AR, ya, lebih dari 3 himpunan, maka berlaku pada teorema 2.4, kardinalitas himpunan A iris himpunan A2 iris himpunan seterusnya sampai himpunan AR itu akan sama dengan sigma dari kardinalitas himpunan I dikurang sigma atau jumlah dari himpunan AI iris himpunan AJ ditambah sigma dari kardinalitas himpunan AI iris AJ iris AK ditambah seterusnya sampai min 1 pangkat R min 1 dari kardinalitas himpunan A1 iris A2 dan seterusnya sampai iris AN. Nah, I, J, dan K ini itu berada di antara 1 sampai R, ya, nilainya. Kemudian kita beralih ke contoh soal prinsip inklusi dan eksklusi. Soalnya sebanyak 1.232 orang mahasiswa mengambil kuliah bahasa Inggris, 879 orang mengambil bahasa Prancis, dan 114 mengambil kuliah bahasa Jerman. Sebanyak 103 orang mengambil kuliah bahasa Inggris dan Prancis, 23 orang mengambil bahasa Prancis dan bahasa Jerman. Jika 2.092 orang mengambil paling sedikit satu buah kuliah atau satu mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman, berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga bahasa tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya kita misalkan dulu nih. Kita misalkan I itu untuk himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Inggris. Nah, untuk P itu himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Prancis, dan J itu dimisalkan sebagai himpunan mahasiswa yang mengambil kuliah bahasa Jerman. Nah, kemudian dari soal kita bisa mengetahui bahwa kardinalitas dari I ini itu sama dengan 1.232. Nah, untuk kardinalitas himpunan P itu sama dengan 879 dan kardinalitas dari himpunan J itu sama dengan 114. Kemudian dari soal juga kita bisa mengetahui nih, ada kardinalitas himpunan I yang beririsan dengan himpunan P itu sebanyak 103. Nah, untuk kardinalitas himpunan I iris himpunan J itu ada 23 orang. Dan kardinalitas untuk himpunan P iris himpunan J itu sama dengan 14 orang. Nah, kemudian dari soal juga kita bisa mengetahui nih,
ada kardinalitas dari himpunan I gabung himpunan P dan gabung himpunan J, yaitu sebanyak 2092 orang. Nah, dari nilai-nilai yang kita sudah dapatkan, nah kita bisa mencari nih berapa banyak mahasiswa yang mengambil kuliah ketiga bahasa asing tersebut. Nah, jadi dari kardinalitas himpunan I gabung himpunan P gabung himpunan J itu sama dengan dari rumus dari teorema 2.4, maka kardinalitas himpunan I ditambah kardinalitas himpunan P ditambah kardinalitas himpunan J dikurang kardinalitas dari himpunan I iris himpunan P dikurang kardinalitas himpunan I iris himpunan J dikurang kardinalitas himpunan P iris himpunan J ditambah kardinalitas himpunan I iris himpunan P iris himpunan J. Nah, maka kita bisa substitusikan aja yang tadi sudah diketahui. Nah, tadi kardinalitas himpunan I gabung himpunan P gabung himpunan J itu 2092. Nah, maka sama dengan seterusnya 1232 ditambah 879 ditambah 114 dikurang 103 dikurang 23 dikurang 14 ditambah kardinalitas himpunan I iris himpunan P iris himpunan J itu belum diketahui. Nah, itulah yang kita mau cari. Jadi kardinalitas himpunan I iris himpunan P iris himpunan J itu sama dengan 7. Jadi ada 7 orang mahasiswa yang mengambil ketiga buah kuliah bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.